Sip, aman ya. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor. Seperti biasa kita review kondisi market terkini ya. Mulai pertama dari ISG. ISG terpantau awal Mei ini cukup bagus ya. Karena memang kalau kita lihat dari bursa US masih momentum kenaikannya ada, begitupun ISG juga ya. Walaupun memang dia pelan-pelan ya sekarang naiknya kayak anak tangga, kurang dari 1% setiap hari. Dan terdekat sih dia resisten kuatnya ISG ini menuju 6.900 so far ya. Menuju tren lainnya di sini. Masih belum ada sentimen memang yang buat untuk bisa turun dalam ya. Masih enjoy aja the ride ya. Karena memang masih oke untuk momentumnya. Sambil mengupdate-update kondisi makro global nanti teman-teman bisa pantau-pantau ya. Sementara sih memang masih cukup bagus dari posisi ISG terdekat 6.900. Kemudian dari sisi asing masih belum masif ya. Karena memang lebih ditopang oleh lokal ya. Di mana ISG lokalnya yang lebih banyak mendominasi terutama saham-saham OMPP ya, itu yang lebih dominan, walaupun kalau kita lihat sekarang banking lebih ke sideway yang relatif bergerak big cap-nya itu saham-saham Konglo dan lapis 2 dan lapis 3-nya ya. Itu dia untuk penggerak ISG sementara. So far masih oke. Kemudian kalau kita lihat juga dari bursa US ya, kalau kita perhatikan karena memang bursa US ini dia udah recovery juga ya. Udah recovery. Duh. Kalau kita lihat udah mulai recovery ya. Wall Street, mana nih Wall Street stock Jajans. Ini aja dah. Ini kalau kita lihat ya, Dow Jones malam ini cukup Jumat malam cukup bagus juga momentumnya, dia naik ya untuk Dow Jones-nya. Kalau kita lihat dia udah possible menutup gap di 4.160 ya, yang dulu waktu awal April. Di sini momentum kenaikan juga sama ya, inline dengan kondisi ISG kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita sisi positifnya, bursa kita rupiah udah mulai menguat ya. Rupiah udah mulai menguat, itu bisa menjadi booster ya. Nah, ini udah mulai menguat, udah trend uptrendnya udah patah ya. Ya, ini stimulus dari pemerintah. Biasanya kalau rupiahnya menguat bagus untuk IISG ya. Nah, ini cukup angin segar di mana rupiahnya udah mulai menguat menuju level 16.400 ya. Nah, dolarnya melemah nih. Nah, ini cukup katalis positif untuk pergerakan minggu depan. Itu dia. Kemudian dari segi komoditas biasanya memang kalau belum ada perang-perang lagi atau belum ada sisi negatif, biasanya gold juga koreksi ya gitu. Makanya udah mulai terbatas pergerakan goldnya ya. Walaupun beberapa saham yang udah cukup naik banyak semenjak April lalu ya. Mei ini kemungkinan agak-agak berkurang kenaikannya karena memang belum ada sentimen negatif. Biasanya gold tuh kalau kondisi ekonomi memburuk ya, kondisi ekonomi memburuk atau ketidakpastian ekonomi, nah itu baru biasanya goldnya naik lagi ya. Untuk sementara sih dia akan terbatas saja kalau saya lihat ya gold ini pergerakannya. Kita lihat gold XAUUSD. Ya, nah ini terbatas saja karena dia udah ini ya, orang-orang yang mau beli 2 juta sekarang udah mulai turun di sini. Walaupun memang masih momentumnya uptrend ya. Masih momentumnya uptrend karena koreksi sehat dulu biasanya kalau udah naik banyak kayak ini ya. Itu untuk view-nya. Kalau kita lihat juga sektoral ya, secara sektoral untuk minggu depan masih sektor basic yang menjadi leadernya di sini ya, basic industri, udah ada properti, infrastruktur, kesehatan, energi dan transportasi ya. Yang improving ada sektor tekno serta cyclical. Nah, ini sektor-sektor yang memang masih cukup oke ya, sekitar 8 sektor ini basic, infra, properti, energi, kesehatan, transportasi udah mulai agak berkurang, yang masih kuat tuh properti dan basic serta kesehatan ya. Kesehatan ini paling saham health ya, kalau nggak salah. Energi, infrastruktur, dan cyclical techno. Ini yang masih cukup bagus ya. Ini mau menuju menguat biasanya sektor di sini yang bisa dicek kalau yang mau manggung ini yang lagi outperformnya, yang lagi performnya saat ini. Gitu. Ini untuk secara sektoral kalau kita perhatikan. Kemudian terus doanya sudah ini ya, kita lanjut langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaan. Kita cek udah mulai banyak pertanyaan. Ada film Dewi dan DGWG. Kita cek film. Film masih minim katalis ya, masih sideways aja, masih minim katalis. Sentimennya ya biasanya dia kalau meledak lagi kayak
film KKN, nah biasanya itu baru lagi ya. Kemarin sih sempat ya film Pabrik Gula ya, itu MD Picture, tapi biasanya nanti masuk ke LK Q1 harusnya ya gitu. Saya belum cek sih film karena jarang lihat dia ya. Untuk sementara views-nya akan sideway dulu kalau dia tidak mampu breakout di level 2670 gitu untuk si film ini. Gitu dia ya untuk view-nya film. Kemudian Dewi DGWG. Dewi. Cek Dewi. Dewi sementara sih mungkin sideway juga ya. Konsolidasi panjang dia nih. Untuk Dewi ini belum banyak bergerak juga ya. Ini untuk Dewi. Nah, ini ya. Sementara sih masuk di range kotak ini aja deh. Itu untuk Dewi. Tapi so far masih oke lah ya. Tapi emang agak slow aja. DGWG. Kita cek. DWG masih uptrend ya. Gokil ya. Kemarin dia sempat naik ya. Harusnya sih menuju ATH ya. Ini masih bisa follow the trend. Harusnya sih masih di maintain ya. Dulu saya juga main ya. Udah lama ya nggak lihat lagi. DGWG harusnya sih ATH bisa deh nih 545 lah ya. Break ATH-nya mungkin 600. Masih oke. Masih tetap hold aja, masih oke. DGWG uptrend Raja Renggolan. Biasanya dia bareng sama PTRO dan Ratu geraknya sama. Raja sementara sih mungkin akan uji lagi supportnya ya. Di level 2010 itu sih paling. Selama di atas 2000 sih so far oke ya. Tapi MA20-nya sih masih jauh ya, 1910 itu areanya. Itu untuk Raja dulu sementara. Masih santai-santai dulu ya. Wifi juga sama dia masih sideways sih, masih tahap akum dia. Harus sabar deh Wifi itu. Nah, ini kan masih sama kayak view kemarin. Dia kalau belum mampu breakout 2440 masih akan sideways ya. Gitu. Dia kalau break 2440 baru mungkin bisa ke sekitar 2,5 ya gitu. Sementara sih dia masih akan bermain, yang penting supportnya jangan sampai breakdown di 2120 aja ya. Gitu. 2100 lah ya, itu harus dijaga 2100 lah ya. Karena di MA 20-nya 2100 kurang lebih ya. Nah, itu harus dijaga. Kalau dia breakdown ke bawah, better nunggu di bawah 2000. Itu aja dijaga untuk si Wi-Fi. Sementara masih sideways aja ya, belum kemana-mana deh. Saham sideways nih. Ratu juga sama gerakannya ya. Biasanya dia bareng sama Raja ya. Nah, ini Ratu kemarin habis dari UPS ya, ada struktural perubahan ya, perubahan struktural itu orangnya Om PP ya. Nah, ini masuk ke Ratu. Jadi emang Ratu ini sih memang untuk long term game sih masih oke ya gitu. Untuk sementara tapi kalau dari chart dia kalau nggak breakout 5.900 mungkin akan sideways di kotak ini. Kalau dia nggak breakout 5.900 tapi kalau breakout mungkin bagus untuk momentum ke depan. Sementara sih akan santai dulu dia gitu ya. Masih oke gitu. BBCA ya, gokil ya BBCA udah rindu kita di bawah 8.000 ya, mungkin Juni kali mungkin turun ya. Sekarang BBCA sih kemarin nutup gap di level 975, saat ini dia menuju level 9175 dulu ya resistnya. Resist terdekatnya 9175 dan gapnya ada di bawah 8.000 mungkin kalau nggak Juni ini berarti tahun depan ditutup lah itu dia ya. Pokoknya Mei Juni ini sih kemungkinan kalau nggak terlalu dalam marketnya sih susah ditutup ya gitu. Mungkin market crash 2026 lagi mungkin gitu. Kalau skenario nya Mei Juni ini ya. Gitu. Tapi lihat aja ke depan karena nggak ada yang tahu di masa depan ya makroekonomi global. Jadi kita harus tetap update kondisi makro. Sementara sih dia masih up dulu deh. Karena belum ada momentum untuk berita negatif buat turun banyak ya. Nah, itu sementara dia resisten di masa 9175 dulu. Itu tuh BCA momentumnya masih up dulu dia. Cuan KLBF. Iya, cuan masih oke juga ya. Dia ke-trigger TPI ya. Tapi yang digarap utama tahun ini sih TPIA ya. Karena mau IPO dia nanti Juni. Cuan sih momentumnya masih oke, masih di atas MA20, terdekat sih ke 7 berapa nih? Sekitar 7650 sampai level resistennya di sini lah ya kurang lebih. Habis dulu. Resistennya di sini kurang lebih 8.600 lah ya. Kurang lebih ke sana arah-arahnya 8.600 resisten yang biasanya diuji nih. Itu kurang lebih ya. Untuk si cuan nih, itu target terdekatnya 8650 lah ya. Masih oke deh. Cuan KLBF, API ya KLBF juga kesehatan ya. Kayaknya sih perform dia, karena sektor kesehatan perform. Iya, masih uptrend, masih oke. Terdekat sih 1375 sampai MA200-nya di 1450 itu arah-arahnya.
selama dia masih di atas MA20. Kemudian Cat Avia kita cek. Avia dia kalau breakout MA200 mungkin bagus ya. Lagi ini tantangannya MA200 ini 444 ya. Kalau dia bisa breakout mungkin bisa mengarah-arah lagi ke 470-an gitu untuk targetnya. So far masih trennya masih bagus kalau dia berhasil breakout MA200-nya. Aces, Arna WBTN, Aces, nah, tidak terlihat Aces. Aspira, Aces sementara sih dia masih kemarin Jumat mampu bertahan di atas MA20-nya, terdekat sih level resistnya 565 dulu momentumnya. Itu untuk Aces terdekat. Arna BBTN. Arna dia habis bagi dividen ya kemarin di sini. Biasanya sih Arna ini tipikal cepat nutup gapnya kalau habis bagi dividen. Terdekat sih 605 sama gap di 655. Arahnya sih ke sana sabarnya. Nutup gap biasanya. Karakteristiknya. Kemudian BBTN juga favorit, biasanya habis dividen langsung naik dia tutup gap. Nah, ini terdekat sekarang sih dia memang masih akan uji lagi level resist di sini yang kemarin belum berhasil di breakout itu ya. Untuk si BBTN ini krusial poinnya dia harus mampu untuk lewatin level 1100 ya, itu untuk terdekat, tapi so far masih oke untuk BBTN. Aja sudah dibahas. Excel masih sama view kayak kemarin ya, masih santai-santai. Biasanya sih mainnya di ini ya, di rank sideway ini gitu. Biasanya kalau mainnya itu ya di bawah 2000 aku biasanya kalau udah dekat-dekat 2000 200 2300 TP biasanya sih gitu. Kalau dia nggak mampu breakout nanti ke depannya 2300 tuh si TP dulu terus beli lagi. Biasanya sih dia karena dari Desember sampai sekarang masih konsolidasi lebar. Itu untuk biasanya cara geraknya Excel. So far dia harus minggu depan lewat 2240 agar bisa ke 2300. Itu untuk view-nya di XL. Brand Goto MNCN brand masih agak sideways dulu ya. Biasanya dia ngikut tepi ya, tapi juga masih sideways ya. Ini kelihatan dari candle bentukannya ya. Nah, ini bisa fase-fase akum biasanya. Gitu, fase-fase akum tapi harus sabar nih. Nah, dia terdekat level resistnya sih di 6375. Kemudian Goto MNCN Goto walaupun LK-nya bagus udah price in, biasanya sih suka turun sama seperti ini. Biasanya sih kalau beli-beli di bawah 80 enak kalau dikasih. Sementara sih dia range-nya itu 7980 lah tuh. Tapi dia harus lewat 87 dari kemarin, agak alot 87-nya nih. Itu sih kalau dia bisa lihat mungkin main ke 90-an. Sementara sih dia masih bermain-main di area resistnya ya. Tapi sekalinya break biasanya sih suka kencang. Tapi kalau mau beli-beli sih 80 ke bawah, 80 ke bawah. Nah, itu lebih better. Kalau main Goto, gitu dia. Bumi kemarin ke trigger ya sama Dewa. Walaupun LK-nya kurang bagus ya Bumi, tapi cukup masih dijaga ya. Terdekat sih resist 116 harus lewat. Karena dia masih di crucial point MA200. Resistnya 116 itu yang harus menjadi crucial poinnya untuk minggu depan. Si Bumi, skor masih bagus. Lagi fase-fase akun Cimori kita lihat. Susu Cimori. Oh, Cimori lagi ini ya, lagi turun ya. Cimori dia yang penting bertahan di MA20-nya, kalau nggak bertahan better dibuang. Ntar tunggu lagi di 4100. Karena di sini supportnya, yang penting jaga support aja, penting tahu supportnya di MA20 4380 lah. Itu dia untuk Cimori. Tapi kalau dia bertahan mungkin bisa naik ke 4690. Itu untuk Cimori. Oh, tadi MNCN belum ya? MNCN. Kita cek MNCN so far masih oke, masih di atas MA20-nya, tapi dia harus lewat dulu 276 baru dia untuk bisa melanjutkan ke 284 sampai 290 ya. Kalau lewat 276 mungkin arah-arahnya ke sana. 284 290. Bumi Cimori udah nanti dibahas. DKFT bagus ya, masih uptrend ya, bagus ya. Salah satu lapis 3 model-model kayak NICL bagus. Ini sih di follow aja, tapi emang gorengan ya, tapi gorengan yang di maintain. DKFT dia break ini, coba kita lihat weekly-nya ya. DKFT itu bagus tuh, kayak model-model nickel deh. Kalau lihat chart NICL, nah itu mirip ya. DKFT 322 dia kalau breakout 336 possible bisa 400 ya, tapi harus sabar.
Karena ini gorengan agak liar. Arah-arahnya sih 400 kalau cara main. Sabarnya sih 400, tapi nggak tahu kapan. Harusnya ya, tinggal sabar. Bagus di KFC itu. Itu kuda hitam gorengan. Kayak model NICL ya. The next NICL. Agro INPC. Agro. Agro. Udah lama ya nggak lihat Agro gimana deh. Agro sementara dia masih belum mampu untuk breakout MA200. Ini menjadi tantangan ke depan 232. Ya, itu untuk si Agro ini. Waduh, ada apa nih? Signal. Wah, kacau. Ntar dulu kita delete dulu ya. Ban user. Wah, ini ada penyusup ini. Gokil. Bisa-bisanya dia nih. Delete dulu. Ban user. Delete report. Siapa RS ini? Waduh. Ada-ada aja ya. Nah, itu tuh penyusup tuh. Aduh, kok nggak bisa-bisa? Oh, udah hilang ya. Nah, itu penyusup tuh. Hati-hati ya. Suka banyak di Telegram tuh scam-scam. Bahaya. Oke, lanjut INPC ya. Kita cek INPC. Sebisanya. Forex. INPC sementara sih masih sideways dulu deh ya, karena masih nunggu movement dia. Biasanya INPC ini bareng geraknya ya, saham Tommy Winata, ECII, INPC, JIHD biasanya bareng dia digoreng. Sementara sih dia masih akan konsolidasi dulu di level-level 189 sampai 170 lah. Itu dia biasa. Masih akan konsolidasi dulu dia. Biasanya sih kalau dia udah digoreng baru enak. Gitu. Kemudian Arto BBYB, Arto BBYB salah satu digital yang LK-nya bagus ya performnya. Sementara Arto sih dia masih bertahan di ini ya level supportnya. Terdekat sih dia akan uji lagi 1970 sampai 2000. Nah, itu dia. So far masih oke. BBYB juga sama ya. Break 200 terbang waktu dulu kita bahas ya di sini. Nah, ini. Sekarang sih dia lagi di resist-resistnya ya. Nah, di resistnya. Sementara sih masih akan konsolidasi biasanya kalau belum mampu lagi breakout 290. So far masih oke, masih di atas MA 200. Itu dia untuk Fibraknya. Di KFT udah dibahas tadi. Udah, RTBW, Jar, Harum, Antam. Jar. Haji Isyam, Jar. Jar, CPO gak kurang harganya ya. Kalau teman-teman yang ada di Sumatera harusnya tahu ya, lagi-lagi berkurang ini harga-harga sawit ya, lagi turun. CPO Malaysia juga turun. Untuk Jar sih view secara teknikal so far masih oke. Dia memang kemarin belum mampu untuk lewat di 408. Nah, itu harus diuji coba lagi karena itu area-area resist yang dari kemarin belum pernah ditembusnya. Itu sementara Jiaja. Kemudian Harum nikel-nikelannya kemungkinan dia masih akan santai-santai dulu pergerakan sideways. Biasanya saham-saham yang kayak gini dia agak-agak sideways nunggu sentimen. Yang penting masih di atas MA 20-nya aja dijaga itu. Sementara sih akan sideways agak lama dia. Biasanya kalau dia kecil-kecil candle-nya kayak gini. Antam outperform ya kemarin sesuai dugaan ya, udah kita bahas juga di XO ya, di JP segala macam. LK-nya pasti bagus karena emang harga emas dunia terutama Antam ya diserbu gitu. Pasti LK-nya kinclong kemarin udah direspon gap up langsung ya. Sementara sih memang 2300 ini menjadi krusial 2340. Masih super uptrend ya. Kalau ada merah-merah sih menarik ya 2000-an. Kalau dikasih merah. Masih uptrend banget. Dan flow aslinya tidak bisa bohong dari 9 April di sini tuh. Disuruh beli terus dari 9 April. Karena flow asing harusnya masuk di banking lagi di sini tuh. Ya, besar sekali. Kayaknya nunggu dividen kali ya, mau RUPS. Makanya asingnya beli dulu. Itu sementara GGRM LSIP. Kayak kita cek dulu. Gudang garam. Ini ya kemarin masih kurang ya karena LK-nya Gudang Garam masih downtrend ya, masih downtrend sekali ini kalau main-main di rokok ini ya. Mending main konglo aja ya. Rokok masih pertama masih downtrend, masih belum breakout trend lainnya ya. Terdekat sih dia harus lewat dulu bermain 10.100-an ya karena emang industri rokok masih kurang ya. Sentimen sektoral. Jadi kita harus tahu sektoralnya seperti apa dulu gitu. LSIP. Kemarin udah rilis belum LSIP LK-nya? Kayak CPO sih kuartal 1 masih bagus ya. Masih uptrend, masih sama view-nya, masih uptrend. Namun secara jangka pendek dia kalau belum breakout di level resist 1200 mungkin masih akan sideways dulu. Ini crucial point-nya 1200. Kalau dia mampu break 1200 mungkin bisa ke 1300.
Untuk game plan-nya Sido kemarin LK-nya anjlok banget ya. Pasti direspon negatif dia biasanya kalau Sido ini karena dia fundamentalis ya orang-orang pemegang sahamnya. Beda kalau Konglo nggak peduli fundamental. Ya, kalau ini dia lebih ke fundamental, tipikal investornya ini. Nah, ini kemarin dia koreksi ya karena LK-nya kurang bagus gitu. Biasanya dividennya besar karena LK-nya kurang bagus, mungkin ekspektasi investor long term-nya membuang ya. Makanya nih kalau kita lihat siapa yang buang kemarin ya. Itu kan rata-rata fund ya. Gitu. Untuk terdekat sih supportnya si Doni 545, 540. Karena dia kemarin LK-nya direspon negatif. MBAP. Sektor call juga masih kurang ya kuartal 1 ini. Rata-rata saham call kebanyakan negatif ya. Gitu. Menurun karena memang pertama harga call dunia, kemudian kemarin beberapa tarif walaupun ada royaltinya ini ya sempat turun, tapi wacana mau dikenakan tarif lagi ya untuk pajaknya, itu yang membuatnya biasanya kalau komoditas tuh lihat harga komoditas dunianya ya, kalau emang masih belum membaik permintaannya segala macam biasanya sih terbatas saja, sama juga kayak saham-saham call tahun ini ya gitu. Komoditas yang cukup aktif tuh cuma gold kayaknya tahun ini, oil agak kurang sideways, kemudian mungkin sama timah lah tipis-tipis ya, tapi gold tetap kayak call masih komoditasnya nggak kurang. Kalau teman-teman mau ngelihat komoditasnya cek di ini ya, bisa juga kayaknya di ini ya Newcastle. Coba kita cek, kita harus lihat view call-nya dulu kalau mau nge-hold lama-lama call. Jadi kalau call tuh sih masih belum gameplaynya lama-lama ya. Call Newcastle kalau nggak salah ya, saya bisa lewat bar chart saya cek dulu. Call Newcastle ada nggak lihat? Saya bisa lihat bar chart ya. Saya lupa juga trading view, coba kita cek dulu call. Karena ini ya Inggris, biasanya Inggris ya, Inggris Rotterdam. Oke, ini aja dah bar chart. Biasanya saya pakai bar chart Newcastle call. Terus lihat view-nya dulu ya. Jadi agak kurang kalau mau nge-hold lama-lama ya. Kalau ini masih 100-an ya. Biasanya dia kalau bagus tuh udah 150 ke atas lah ya. Kalau secara chart ya, kalau kita cek coba lihat chartnya. Jadi teman-teman kalau trading komoditas atau mau swing atau mau invest, pertama lihat ini ya proyeksi dari chartnya dulu ya. Gitu. Ini sih masih downtrend banget ya. Kalau kita lihat full year selama 1 tahun masih downtrend ya. Nah ini. Makanya nggak heran tahun ini mungkin perform kinerja sektor call itu masih kurang ya. Gitu. Karena emang komoditasnya lagi downtrend gitu. Masih belum ada momentum ya. Biasanya dia kalau ada momentumnya itu lewat aksi China ya. Makanya MBAMP kalau sementara sih masih akan uji lagi level resist 1925 ya. So far masih di atas MA20, masih bisa dijaga. WiFi era udah dibahas tadi, WiFi masih sideways akan lama dia. Yang penting jaga jangan sampai breakdown 2100. Nah itu supportnya. Kalau breakdown better buang WiFi. Mending tunggu di 2000-an dah. 2100 dijaga tuh WiFi. Era kita bahas. Era masih uptrend, masih di atas MA20, MA200. Nah ini lebih bagus ya dibanding WiFi kalau nge-hold. Harusnya sih terdekat 500 harusnya nyampe ya, asal sabar. Arah-arahnya sih gitu. Arah dari chartnya sih mengatakan 486 dulu, habis itu 496 500 lah ya. 486 496 500. Arah-arahnya tuh sabar. Das masih sideways aja di das. Kayak nunggu sesuatu ya das nih. Masih tahap akumulasi. Kalau biasanya sideways kayak gini masih fase-fase akumulasinya. Tinggal adu sabar. Das. SMSM ada SMSM sama juga ya. Ini SMSM masih MA200-nya ini yang menjadi krusial 1880 1900 ini ya. Itu yang harus di breakout, tapi momentumnya sih masih oke di atas MA20. Itu kemudian Adro masih tahap-tahap akum walaupun LK-nya pasti turun karena masih proses transisi ya. Nah, ini biasanya kalau candle-candlenya kayak gini nih masih nunggu sentimen. Nah, ini namanya candle bikin jenuh pemegang saham nih. Nah, ini namanya tuh. Ini artinya masih nunggu sentimen ya, emang kecil ya, nggak kayak gini candlenya barnya tinggi ya. Kalau candle kecil ini artinya emang lagi peminatnya masih sepi, kemudian masih nunggu sentimen. Sementara dia kalau nggak lewat 1930 akan sideways dulu.
harus adu sabar lagi nih. Kemungkinan sideways aja di sini. Dia kata kuncinya 19.30 harus break. Kalau belum break mungkin akan sideways. Itu. Tapi tahap akumnya sih masih akum karena lagi fase-fase akum ya. Tinggal sabar break 19.30. NISP, NISP. Udah bagi dividen ya. Ini kan dia banking dividen swasta NISP sama BNGA ya. Nah, ini udah bagi dividen kemarin gap down ya, ditutup lagi cepet ya. Sementara sih MA 200 13.25 sampai 13.45. Itu dia. Kemudian Fore masih di maintain ya. Kalau tontonnya udah belajar hitungan barang bandarmologi IPO sih harusnya masih ya. Sementara sih Fore ini dibikin sideways dulu ya, dibikin sideways dulu itu. Tapi masih tahap-tahap akum deh nih. Untuk Fore. Sementara akan sideways dulu geraknya. Dia range-nya itu sekarang 352 sampai 390. Mungkin bergerak di range itu 382 apa 350 sampai 390 bolak-balik di sana dia. Oke. Kalau nggak break 390. MHKI, wah udah lama nggak lihat ya. Setahu saya MHKI udah habis proyeknya. Coba kita lihat, oh kayaknya main lagi dia. Tapi main sebentar aja kayaknya. MHKI, dulu ownernya soalnya udah pada jualan di pucuk deh. Waktu 400, ingat saya. MHKI sih sementara masih digoreng-goreng sedikit ya. Ini sih ya buat untuk momentum pendek-pendek aja lah ya. Tuh, karena gorengan keras deh. MHKI sementara sih dia udah breakout MA 200-nya so far. Untuk arah-arah resistennya 120 126 lah terdekat. Itu arah-arahnya MHKI. Bahas saham Danantara, Pak. Saham Danantara, saham BUMN. Itu aja. Ya, BUMN, tapi belum ada pergerakan banyak ya. Paling yang digarap baru cuma SMGR, PTBP, ADI. Rata-rata saham BUMN, saham Danantara. Tapi kan masalahnya kita nggak pernah tahu kapan harinya beli itu. Kecuali ada info. Enaknya sih Circle punya info dari Pak Pandu Syahrir gitu. Itu pasti koleganya tuh sebelum Danantara enter, pasti dia beli duluan. Sama kayak Jiwasraya dulu. Pasti akun pribadi beli dulu, baru akun negara beli. Kalau saham Danantara tuh banyak di Google ya. Rata-rata saham BUMN. Sekarang pun aset-asetnya banyak dimasukin kan. Di kayak GBK juga dimasukin. Jadi total asetnya banyak gitu. Bukan hanya BUMN. Saham Danantara sementara sih itu. Banking soalnya belum ada kelihatan banking. Belum berani dia melawan asing. Karena bisa menjadi exit likuiditas asing kalau dia nampung. Sementara sih saya lihat main di SMGR, Telkom, sama ADI PTPP kayaknya itu. Baru di situ deh. Tapi belum ada press release resminya. Nah, itu ya. Tinggal nunggu aja. Soalnya di websitenya nggak bisa ada akses dia masuk di saham apa. Belum ada transparansi. Nah, itu. Jadi nggak terlalu banyak bisa dibahas ya. Karena emang belum ada pergerakan banyak Pak Danantara ini gitu. Jadi nggak bisa dibahas banyak. CPDK, PANI, PTRO udah. CPDK masih bagus. Saya sih senang nih CPDK nge-swing. CPDK terdekat sih dia resistnya 7475 dulu harus beri. Kalau beri 7475 mungkin 8.000 bisa. Lebih better dibanding PANI. Saya sih lebih senang CPDK sekarang geraknya. PANI dia ngekor aja soalnya dia udah susah ya. Kalaupun beggar harus butuh 20.000 ya. Saya sih lebih pilih CBDK. Misal katakanlah di pom-pom beggar 11.000 harus harga 22.000 itu market cap-nya tinggi banget ya. Agak susah sih kalau PANI ini kalau saya lihat. Mungkin kecenderungan tahun ini sih akan sideways 8.000 14.000 di situ aja menurut saya mungkin ya kalau tidak ada sentimen yang wah. Sementara sih dia level resistnya 12.350 itu untuk PANI. Sementara di situ. Kemudian PTRO juga masih oke. Harusnya sih kalau dia santai bisa untuk level resistnya lewat dulu 2970 ya. Sebenarnya resist kuatnya itu 3.000 ya. Di situ sih arah-arahnya. Sementara sih dia mungkin akan sideways dulu karena yang digarap dulu sementara TPI. Biasanya PTRO cuma ikut bentar itu pun kemarin nggak ngikut ya. Cuma ketarik dikit aja. Soalnya gameplaynya ada di TPI ya menjelang sedianya IPO. Itu memix gorengan kayaknya. Memixnya kemarin sempat atraktif ya saya lihat. Iya tuh memix dia tipikal gorengan lah nggak bisa lama-lama ya. Karena dia habis itu suka kempes. Resistnya masih 167. BRPT bukan malah belum beraksi karena memang anak tiri nggak akan digarap ya. Kecuali BRPT itu digarap terakhir ketika brand. Sekarang sih belum ada garapan BRPT ya dari info ini ya. Teman saya ada dealer di DX
Sementara digarap utama tepi ya. Jadi kalau Anda megang BRPT memang tidak akan digarap gitu dia ya. Saya kasih bocorannya. Jadi akan jenuh aja ngeholdnya. Pasti banyak orang berpikir kok BRPT nggak naik-naik ya karena emang nggak digarap. Kalau Om PP masih belum garap, masa kita paksa gitu. Tapi sementara dia main trading pendeknya itu kalau BRPT itu ya 735 sampai 795 di situ aja. Karena yang digarap itu adalah IPO CDIA. Siapa induknya? TPIA gitu. Kecuali nanti gameplaynya mungkin Geria, ada kan anak usahanya Geria namanya. BRPT kalau di IPO mungkin baru itu digarap kayak dulu brand waktu dia dikerek naik ke seribuan. Ya itu. Kalau sekarang emang anak tiri harus diakuin ya, anak tiri. Karena memang dari bocorannya itu yang saya dapat info. Jadi kalau mau ngehold lama pun rugi waktu. Itu ya. Jadi itu alasannya kenapa grup EPP yang belum beraksi cuma BRPT emang lagi nggak digarap. Mau paksa gimana? Kalau sebagai retail kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita paksa kan. Itu yang nggak retail banyak tahu. Makanya harus punya circle teman-teman yang kenal Om PP. Yang paling dekat sih Cicu A itu namanya. Mungkin teman-teman kenal. Nah itu saya dapat info juga dari Cicu Ai. Dia bagus infonya karena sering makan bareng sama Om Pepe ya. Kita mah retail nyari-nyari info aja gitu. Oke, lanjut ya. Nah, itu alasannya. Sementara sih trading aja kalau BRPT. Kalau nge-swing sih rugi waktu, Mas. Memang lagi nggak digarap ya, bukan berarti dia nanti akan naik. Belum. ADMR kemarin dia kenapa ya anjlok dalam ya? Kayaknya LK kayaknya nggak sesuai ya. Apa dividen saya sih belum cek ya karena udah lama nggak lihat. ADMR terdekat sih dia masih bertahan di MA20-nya itu menjadi krusial poinnya. Kalau dia berhasil untuk breakout 930 mungkin dia balik lagi nanti di gap 950-nya. Itu ADMR. Mevin kemarin dia tender offer kan ya kalau nggak salah ya. Apa namanya merger Mevin sama ADMF ya. Nah ini Mevin ya. Kemarin dapat saham bonus sama dividen ya. Untuk sementara sih dia akan sideway ya. Soalnya kalau nggak salah saya lupa ya harga mergernya sama ADMF itu 3.200 juga ya. Biasanya sih kalau saham merger biasanya akan dijaga di sideway aja di harga-harga mergernya ya. Saya sih lupa harga merger. Saya tonton cek di Google. ICBP lebih ini ya, lebih enak INDF tuh. Kalau saya lihat ya benar, lebih enak INDF tuh sahamnya Pak Togu tuh. ICBP sih agak kurang ya. Kemarin dia sempat ada koreksi ya. Oh ini yang cukup kemarin ya menekan juga nih minus 3% dia, sempat minus 5%. Untung tertahan di MA20. Sementara sih dia kalau nggak lewat 11.350 resistennya mungkin di situ. Saya malah lebih senang INDF. Misalnya INDF tuh paling gampang mainnya. Indofood tuh ya. Oh, kemarin dia gap down juga ya. Wah, oh berarti dua Indomie ya. Karena dia INDF biasanya kalau udah dekat-dekat resisten emang suka area TP-nya sih. Ya, ntar tunggu lagi dekat-dekat area sih ini enak. Itulah ya, dua Indomie. Hebat ya Pak PP, usaha utama dijadikan anak tiri ya, karena dia ada game plan ya, gitu. Nggak mungkin semuanya digarap ya. Namanya bensinnya itu dia harus ada plan karena kemarin dicegal-cegal MSCI, FTSE maka dia harus memilih gitu. Karena BRPT memang dia lebih ke repo sekarang, cuma digade-gadein aja, jadi nggak kemana-mana. Jadi kalau Anda berharap ke 1.000 tahun ini mungkin akan sulit gitu ya. Coba aja hold sampai Desember, bener nggak? Cuma rugi waktu. Bukannya dia ini ya, karena memang eh, lagi belum digarap gitu. Tidak bisa dipaksa. Kalau saham Konglo itu yang lagi digarap. Sama kayak Pani CBDK yang digarap CBDK tahun ini. Coba aja lihat performnya pasti lebih perform CBDK. Dari mana tahu ya? Dari info-info sesama teman-teman di market yang lama. Tapi harus dianalisa lagi namanya info kan ya. Bisa salah juga ya. Tetap kita analisa. AADI. Dia sih mungkin nunggu dividen ya. Cuma saya nggak tahu ya, soalnya ini kan game plan batu baranya Adaro Group ya. Jadi kalau mengharapkan dividen, Adaro udah tidak ada lagi ya. Makanya Adaro tuh mungkin nggak bisa banyak-banyak naiknya tahun ini. Karena dia bukan dividen stok lagi. Yang dividen stok lari ke AADI. Sementara AADI sih so far masih dijaga di MA20-nya ya. Nah, dia mengikuti harga batu bara gitu. So far kalau asing sih masih ada di sini ya. Masih tahap akum lah dia ya. AADI ini masih oke lah. Tapi sementara dia harus breakout 7150 level resistor dekatnya. Itu dia. Udah tadi DAS masih sideway, AMMN. Masih fase akum DAS, sideway dulu aja, AMMN yang belum. MM juga sama, dia mengikuti gold, karena ini lebih banyak gold ya. Kemarin dia naik banyak di sini, gold juga.
Ini sementara sih dia kalau nggak lewat lagi ke 7.200 mungkin akan sideways dulu ya. Itu TP-TP dulu karena yang beli-beli waktu di awal sini ya wajar TP-TP dulu biasanya. Gitu. Dan dia biasanya emang udah deket-deket resistnya di sini ya. Emang agak susah ditembus. Emang dia harus breakout lagi 7.000 berapa nih? 7.200 sampai 7.400. Nah itu krusial resisten. MMN kalau nggak dia lewatin minggu depan mungkin akan sideways dulu geraknya. Itu untuk view secara teknikal. Pegil pegas. Coba kita lihat. Pegil pegas. Pegil pegas. Pegil so far masih oke momentumnya. Dia kemarin masih harus lewat dulu ya. Ke depannya 960 ya. 960 sampai 1000. Nah, itu balik lagi ke resisten terdekat yang harus diuji ke depannya. Itu arah-arahnya. Pegas. Pegas nih kalau nggak salah masih uptrend. Lama nggak lihat. Pegas. Pegas. Kita lihat Pegas. Oh dia udah ini ya. Oh, udah mulai menurun. Tapi sementara sih so far dia dijaga di MA20 ya, jangan sampai dia breakdown di 1625 aja, itu aja dijaga. Kemungkinan sih kalau dia breakdown bisa ke 1570. Karena MACD udah dead cross juga nih, harusnya sih ada koreksi-koreksi dulu deh. IOTF, IOTF. Ini ya, suka tiba-tiba digoreng ya IOTF, kita lihat. IOTF so far masih trennya oke, masih di atas MA20, masih di atas MA200, terdekat sih 194 lagi diuji. Kemudian ABMM. ABMM kemungkinan akan sideways. Dia sih nunggu dividen ya. Nanti biasanya XD turun deh nih. Saya lupa tanggal 20 atau belasan Mei ya. Coba dicek aja di RTI atau di ininya ya. Di aksi korporasinya dia mau bagi dividen kalau nggak salah ya. Biasanya kalau saham batu bara tuh XD-nya pasti turun ya karena dia dividen player ya, dividen stock. Biasanya dividennya di atas 5%, biasanya itu suka gap down. Tapi kalau yang dividen masih 3 sampai 1% itu biasanya nggak gap down biasanya. Dia biasanya cuma turun dikit langsung naik lagi, biasanya sih gitu. Tapi kalau di atas 5% biasanya pasti gap down. Kayak ITMG, PTBA, UNTR, nah itu pasti gap down. Karena dia dividennya di atas 5%. Biasanya dividen stok tuh kayak gitu karakteristiknya. ABMM sih mungkin nanti setelah X-date mungkin turun ya bagi dividennya cukup tinggi kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk secara view teknikal dia akan sideways dulu ya, terdekat sebelum dia bagi dividen. Di sini yang penting jaga MA20 di 3150. Itu view-viewnya. Ya, Tins masih oke sih ya. Main dia koreksi dulu ya, aksi take profit dulu, dimanfaatkan LK-nya kemarin bagus, dimanfaatkan buat take profit. Nah, ini kelihatan nih fun-fun nih, AZ, AK, ini fun-fun biasanya di main di pin. Sementara sih dia masih dijaga di MA200 di 1085, jangan sampai breakdown aja 1085. Ya, kemarin dia juga tertahan di level resistnya, biasanya kalau ada dekat resistnya, nah ini dia biasanya dia suka karakteristiknya di supply sampai area. Breeze, coba kita lihat Breeze. Terus, nah, ini so far masih trennya masih oke, tapi dia akan kecenderungan konsolidasi dulu ya. Tren momentumnya sih masih up, tapi kemungkinan jangka pendek dia akan sideways kalau dia tidak mampu breakout di 2900. Tantangannya 2900 harus level sana itu dilewatin. Kalau enggak gitu. Antam tadi udah ya, nanti tonton ulang aja. Antam masih uptrend. Nanti tonton ulang di YouTube. Wapo Cyber. Antam masih uptrend. Masih level 2300 ini Wapo. Waduh gorengan nih. Biasanya ini Mr. Bell ya. Influencer Semarang yang biasanya suka goreng nih. Kalau sekarang sih dia lagi nggak dimainin dulu ya. Wapo ini sih goreng-gorengan ya. Teman-teman tuh harus belajar tuh kalau dana MM-an bisa goreng sendiri tuh. Tapi teman-teman harus nyari exit likuiditas ya. Kalau saran saya sih jangan terlalu banyak gorengan gini lah ya gitu. Ntar nggak terbentuk mindsetnya. Kalau selalu sering ini gorengan keras karena nggak liquid ya. Suka tiba-tiba hilang volumenya tuh ya. Goreng habis itu hilang volumenya. Susah keluar kalau dana besar masuk begini. Jangan. Tapi kalau secara teknikal dia akan diuji 150 sampai 154. Saya pun nggak pernah nyentuh ini saham-saham kayak gini. Wapo. Lebih better cyber ya. Cyber sih masih di maintain. Karena uptrend banget ya tuh. Saya nggak lihat juga. Saya udah tahu. Soalnya saya dapat beggar dulu di sini. Udah lama nggak main ya. Buset 1000 sekarang deh. Waranya juga pasti naik banyak nih. Tapi saya udah nggak ada saya waranya. Karena dia barangnya kering banget ya. Aduh. Masih up ya. Gokil. Cyber udah lama nih. Mainan lama saya nih waktu beli-beli jam 300. Oh tidak.
Terdekat sih dia masih akan uji 1200-nya sih, tapi so far masih uptrend, masih di maintain ya, gokil. Udah lama tidak lihat Cybertron, sama andalan nih Cyber dulu. Masih uptrend, di follow aja masih oke. Cegas sih udah nggak ini ya. Market makernya dari Bandung, dia udah nggak terlalu digarap ya, setahu saya ya. Karena dia udah dapat kemarin cuma 50M. Yang rugi para retail. Lihat aja ya dia di bawah. Saya sih nggak terlalu kenal dekat, tapi saya dikasih tahu dia cuannya banyak. 50M lebihnya. Ngarungin retail. Sekarang sih nggak terlalu digarap ya. Setahu saya sudah habis proyek ya. Kemarin kayaknya sih orang lain aja ini yang ini ya. Terdekat sih Cegas ini masih akan uji 93 dulu lah ya. Kayaknya sih MM lain namanya. Setahu saya MM market maker utamanya sih udah cuan luber ya. Lagi nyari proyek lain nanti IPO-nya lagi. Mungkin ke depan itu ya setahu saya Cegas. Ali. Bagaimana caranya menjaga harga? Enggak, apa itu menjaga harga apa maksudnya? Menjaga harga apa nih? Tolong Bu Fani atau Pak Fani yang jelas ya. Cara menjaga harga. Posisi sebagai market maker atau retail? Bingung, saya nggak tahu nih. Caranya menjaga harga apa ini? Menjaga kayak gimana maksudnya? Harus jelas ya. Dari sudut pandang market maker atau retail? Kita harus tahu dulu deh. Menjaga harga apa maksudnya ini? Harga apa? Ali. Banyak ya pertanyaannya ini. Ya, double-double. Ali, Lili. Ali, ini Bakri ya kalau nggak salah angka, saya lupa juga ya. Atau siapa nih? Tommy apa ini ya? Lupa saya ALII. Tommy kayaknya. Ankara. Ankara sih terdekat masih so far MA20-nya harus dijaga ya, tapi dia masih koreksi dulu. Kayaknya dia kalau dia nggak lewatin ini sih so far masih ini ya, level-level demand areanya. Nah, lama nggak lihat. Nah, itu dia. Sementara jangan sampai di bawah 460 aja itu buat ALI. Masih banyak ya. Akra Medco Energy. Market maker posisinya, cara menjaga harga ya dengan maintain ya. Cara menjaga harganya, market maker posisinya Pak, tergantung ya. Itu harus belajar ya, harus belajar. Kalau cara harganya sih di maintain ya, pertama pakai duit ya, menjaga harga itu. Dan biasanya barangnya di market itu lebih banyak dikuasain sama tim market makernya. Katakan 80%, sisanya 20% retail gitu. Harganya dijaga atas sekian, yaitu cara ngejaganya pakai gambar chart. Digambar chart. Market maker kan bisa menggambar chart kalau barangnya banyak ya. Gitu. Namanya pasar modal yang utama. Kalau ada modal, BCA pun bisa kita gerakkan ya. Ada modal 1T, besok pagi BCA Senin kita bikin 10% bisa. Cara menjaga harganya seperti itu ya. Banyak cara, yang penting sih modal utamanya adalah duit ya. Karena buat untuk menjaga harga itu paling gampang ya. Sama pakai sentimen-sentimen lah ya. Nah, itu sih udah ke ranah market maker ya. Ini udah mau jadi market maker tuh berapa nih ya? Cek dulu nih berapa duitnya nih ya, karena harus lihat-lihat dulu nih emitennya. Akra dia MA200 tantangannya ya, 1320 gitu. Akra ya kali ini pertanyaannya nih. Bisa kalau dijaga di atas sekian karena tahu ya gitu, karena teliti. Yang penting sih riset ya. Belajar bandarmologi, riset. Banyak pertanyaan ternyata ya. Ntar kita cek dulu. Oh ya ini iklan dikit ya, iklan. Nah ini nih kalau untuk yang teman-teman mau belajar dunia kripto ya, dan ini terakhir batch-nya nih. Silakan hubungi admin aja ya. Nah, ini kita nyampein iklan dulu nih dari panitia. Yang mau belajar dunia kripto biar teman-teman diversifikasi aset ya. Biar ntar nggak di goblok-goblokin sama Timothy Ronald ya. Udah tahun 2025 nggak belajar cryptocurrency Bitcoin katanya ya. Nanti dikatain miskin sama Timothy. Maksudnya miskin ilmu ya. Memang harus belajar sih teman-teman ya. Harus belajar. McLaren lo warna apa bos tuh katanya kan. Iya, memang harus belajar sih ya. Namanya instrumen, karena sih kalau saya ngeliat Bitcoin itu emas digital ya. Kalau emas antam fisik itu yang fisiknya, di masa depan sih saya percaya blockchain, cryptocurrency khususnya Bitcoin ya, itu sih masa depan ya. Karena memang lebih untuk lindung aset nilai. Tapi kalau untuk mata uang mungkin belum bisa karena jumlahnya terbatas, nggak akan bisa dia
seperti mata uang ya. Kalau di dalam Muslim itu ada namanya dinar dirham. Nah itu nggak bisa semua negara untuk mata uang. Sama kayak Bitcoin. Bitcoin itu jumlahnya terbatas, supply-nya banyak, sedangkan direbutkan sama miliaran dunia gitu ya. Apalagi ada BlackRock, kemudian MicroStrategy, perusahaan-perusahaan. Cuma Indonesia, harusnya sih Indonesia itu berani ya beli Bitcoin. Dan antara itu harusnya berani kalau saya kasih masukan ya. Harusnya bisa menjadi salah satu alternatif income, mengikuti jejak MicroStrategy itu. Karena kalau kita lihat performnya, lebih perform dia dibanding Microsoft, Tesla. Lihat aja perform. Ada yang namanya perusahaan MicroStrategy, Michael Saylor, ownernya. Dia tuh selalu beli BTC udah bertahun-tahun ya, udah 3 tahun selalu konsisten. Jadi pendapatan utama income-nya itu ya dari BTC itu. Dia ketika turun kemarin April disuruh beli terus. Sekarang udah naik lagi. Ntar kita bahas BTC coba. Ya, masih ada 10 menit ya. Ini saya pilih-pilih aja Akra, Edco, SSR. Ini saya pilih Medco coba ya, Medco Energy. Kita cek dulu. Medco sama ya, makanya saya bilang kalau untuk oil ini agak kurang tahun ini. Kalau mau nge-hold lama, kalau trading sih oke. Karena dia kemarin masih tarik ulur ya, supply untuk pabriknya biasanya OPEC ya, negara-negara OPEC gitu. Karena dari segi view teknikalnya, teman-teman, jadi kalau trading komoditas tipsnya, itu lihat view teknikal komoditasnya dulu sebelum entry komoditasnya gitu. Gimana view-nya kalau masih downtrend, jadi agak kurang. Kecuali kalau gold masih uptrend kan, jadi untuk view-nya sih tahun ini masih oke gold gitu. Kecuali dia udah patah trend baru udah ditinggalin saham-saham gold gitu. Kalau dia masih uptrend masih oke. Justru kalau dia nanti ada koreksi itu peluang. Nah kalau untuk gold oil ini dia masih down kalau nggak salah downtrend ya. Sudah lama nggak lihat oil, kita cek ya, kita cek oil. Udah lama saya nggak lihat ya. Crude oil udah 58 ya. Biasanya dia kalau uptrend tuh di atas 70 per barrel ya, $70. Kita lihat chartnya bener nggak ya? Setahu saya sih dia lagi down ya, lagi down-downnya. Masih belum ya, justru malah lebih ke sideway ya. Itu yang susahnya. Kemungkinan kita share screen ya. Agak gangguan tadi dikit. Ini share screen lagi. Arto udah tadi ya dibahas, tonton ulang. Kalau mereka udah paling ini Esa aja kita lihat Esa ya. Esa, kita lihat Esa dia amonia ya. Esa ini kemungkinan settle ya. Dulu ini sering main juga ya di XO nih. Sekarang sih dia lagi gak ada momentum. Rugi waktu aja kalau Esa ini lagi kurang sentimen amonianya ya. Terdekat sih mungkin sideway dulu aja dia kalau nggak lewat 645, kemudian ada TPMA. TPMA masih bagus ya. TPMA dia mau bagi dividen perkapalan ya. Masih uptrend, masih di atas SMA 200, dia 750 lagi level resistnya. BSSR data atau udah tadi kita bahas BTC terakhir ya jam 9 soalnya. BSSR BSSR juga sama, dia emiten dividen stock, biasanya nanti X dia turun, performnya kayaknya kurang ya LK-nya, karena memang rata-rata tahun ini pasti semua saham komoditas batubara turun karena harga komoditasnya memang masih belum bagus ya, masih belum merubah tren juga, masih belum break out dari downtrendnya ya. Sementara sih dia masih dijaga MA20, mungkin uji lagi level 4.200 baru untuk bagus ke depannya. Itu Cegas udah tadi. Sola kemarin dia bangkit 50 kalau nggak salah ya. Sola iya bangkit 50 kayaknya lagi dimainin lagi ya kalau nggak salah nih. Biasanya kalau saham bangkit 50 lagi tapi momentum pendek biasanya ini sih tarikan terakhir biasanya. Last dance biasanya ya sebelum turun lagi 50. Tetap hati-hati ya kalau untuk bermain yang 50, apalagi dia kemarin udah habis proyek ya. Kalau teman-teman yang udah belajar bandarmologi IPO, udah ngitung barang ini udah habis ya, nggak ada kepentingan. Ini sih cuma tarikan terakhir aja, sisa-sisa barang buat untuk ngarungin retail biasanya ya. Nah, itu harus hati-hati. Terdekat sih secara view teknikal 76 harus lewat. Yang penting jaga aja jangan sampai balik tidur lagi 50 karena udah terlalu lama tidur lelap ya. Nah, itu dijaga 76 level resistnya. Yang penting jaga supportnya jangan sampai balik 50. Oke, paling itu silahkan yang mau nanya terkait kripto-kripto ya. Yang tadi untuk kripto udah kita cek dulu kripto. BTC kemarin udah cukup ya, bagus ya. Teman-teman selamat kalau yang beli waktu kita bahas-bahas waktu April ya.
Ini beli di bawah 80.000, sekarang udah 90.000 lagi ya. Dan dia pun tertahan di level resistnya kemarin di 9.700 ya, sekitar itu. Kalau dia mampu break mungkin 99.000 bisa balik lagi, atau enggak Mei Juni ini 100.000 lagi balik harusnya ya. Sementara sih dia akan konsolidasi dulu bentar. Tapi secara momentum masih trend up ya. Itu untuk BTC ya, itu tuh. Kemarin Timothy langsung party ya, merayakan BTC menjadi aset nomor 5 ya. Nah, ini memang harus diakuin ya. Memang harus terbuka masyarakat Indonesia dibanding judol ya, lebih baik masukin BTC aja ya dibanding kalau disuruh milih ya. Nah, ini market cap ya. Kemarin Timothy merayakan ya, bikin di Habar. Nah, ini nih. Bitcoin ya, sekarang masih turun dikit ya, nomor 7. Kemarin dia sempat nomor 5 waktu narik di 97.000 ya. Nah, ini aset-aset yang berharga menurut market cap. Pertama ada gold, kemudian Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, dan Bitcoin. Gitu. Kemarin dia sempat nomor 5 ketika saham Amazon dan Alphabet turun ya. Ini silver, ini aset-aset yang berharga menurut market cap di seluruh dunia ya. Gitu. Nah, ini biasanya emang kalau dibilang BTC nggak ada harganya, ini terbukti ya dari market cap-nya besar sekali ya. Lebih tinggi dibanding sahamnya Om Buffett, Berkshire Hathaway. Nah, itu tuh. Nah, ini ya, itu dia ya. Untuk view BTC, coba mungkin ada pertanyaan terakhir. Prince BTS sudah, Arto udah tadi, ntar tinggal tonton ulang. Atau tinggal teman-teman hubungi admin aja ya. Kalau untuk yang mau belajar dunia kripto ya, karena di kripto tuh lebih enak ya. Bisa 2 posisi, pakai modal kecil bisa jadi besar asal ada ilmunya, karena emang dia bisa leverage-nya tinggi. Nah, itu kelebihannya kripto, itu leverage tinggi, punya modal 1 juta bisa belanja 125 juta. Nah, itu tapi harus ada ilmunya karena bisa likuidasi kalau ini ya, makanya masuk ke dunia saham ataupun kripto pakai duit dingin, terutama kripto juga ya gitu. Tapi kalau tahu ilmunya sih dari 1 juta 10 juta bisa, asal ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmunya mending spot, karena di dunia BTC di kripto itu ada yang namanya future. Kalau di market US itu bisa 2 posisi, makanya kemarin kan Donald Trump diindikasikan insider ya, karena dia habis nge-tweet mau tunda, langsung semua posisi ngambil long. Artinya kalau long itu teman-teman proyeksi dia mau naik, kalau short proyeksi mau turun. Nah, itu di bursa US. Indonesia sebenarnya mau menerapkan tapi nggak berani, karena kalau diterapkan pasti iya ISG turun terus, karena orang pada nge-short big cap, big bang gitu, makanya nggak berani dia diterapkan, ditunda dulu penerapannya, karena yang namanya kalau ada dibuka future pasti orang kalau lagi turun tambah didam gitu biar dia makin cuan gitu ya. Oke, paling itu ya teman-teman untuk malam ini. Coba kita cek-cek dulu yang kemarin terakhir ya untuk laptop aku bandarmologi. Secara dashboard di sini selama 5 hari kemarin di sini ada TBLA, BNRI, BRIS, BTPS, INDF, Arta LSIP, PPF, TPIA. Ini juga TPIA bagus ya. Nggak ada yang nanya TPIA nih, saya bahas aja ya. TPIA ini masih terus digarap nih, 9.000 nyata nih. TPIA ya 9.000, kalau BRIX 9.000 mungkin arah-arahnya ya, kalau BRIX 9.000 ke 10.000 deh, tapi mungkin akhir Mei lah ya. Ini bagus nih, nggak ada yang nanya tadi TPIA ya. Sama-sama bagus, nggak ada yang nanya. Ini sih arah-arahnya BRIX 9.000, 10.000 nyampe deh. Tinggal kalau yang belum punya, atur plan-nya masing-masing. Harusnya sih buy and buy gitu kalau TPIA. Karena memang lagi proyek CDIA ya. CDIA nanti kemungkinan ya dari info yang saya dapat akhir Maret ini prospektus ke EIPO ntar. Jadi kalau mau all in CDIA silahkan all in seluruh harta, bercanda ya gitu. IPO nanti harga 190 mungkin lebih rendah dia gitu ya. Ini info aja, yang mau beger-beger silahkan beli IPO CDIA biar nggak perlu diulangin ya. Nanti ada yang nanya CDIA boleh beli nggak? Boleh, full limit, full margin kalau bisa. Kalau ada duit, tapi bercanda ya, jangan diiniin. Pakai duit yang ada aja gitu. Jangan sampai gara-gara Om PP. Wah, kalau Om PP biasanya beger nih. Beli sebanyak mungkin. Tergantung conviction masing-masing. Kalau Anda yakin di Om PP udah melihat track record PTRO, cuan, brand yang IPO, rata-rata begar, silahkan dorong semua harta Anda ya untuk beli IPO-nya. Kalau udah yakin. Karena keyakinan membeli sebuah saham itu adalah berdasarkan riset masing-masing. Gitu. Itu dia untuk malam ini. Semoga besok masih diberikan cuan. Harusnya sih besok masih hijau-hijau ISG. Silahkan, semoga besok cuan ya. Thank you semuanya. Kalau ada yang mau nanya langsung hubungi admin aja.
OXO ataupun di dunia kripto.